Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat lagi daripada firman Tuhan. Melepaskan belenggu roh Izebel dari kita semuanya. Izebel adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai kedudukan di kerajaannya, yaitu di kerajaan Sidon, karena dia seorang perempuan. Tetapi dia membeter atau dia menargetkan satu kerajaan lain, yaitu kerajaan Israel. Dan kemudian Ahab yang bodoh jatuh cinta kepadanya. Ahab adalah raja Israel dan membawanya menjadi ratunya. Dan sejak itu Alkitab berkata dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31, Ahab berubah setia, pergi menyembah berhala, yaitu Baal, dan membawa seluruh Israel juga menyembah berhala bersama-sama dengan dia. Nah saudara, ini melambangkan setan. Ada roh setan yang memang dia mau berusaha, mau memerintah, mau naik ke atas menjadi pemimpin di kerajaan sorga. Buku Yesaya mengatakannya, aku ingin naik mengatasi bintang-bintangnya Allah. Tetapi dia tidak bisa. Itu sebabnya kalau saudara tahu, inilah yang dikatakan ratu sorga. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, dia dilemparkan ke dunia ini, di mana dunia ini sebenarnya adalah kerajaan manusia yang diberikan Tuhan pada Adam, di mana pada Kejadian 1 dikatakan berkuasalah. Jadi ini adalah kerajaan untuk manusia, tetapi kemudian direbutnya, sehingga pada Matius pasal 4 dia bangga menyombongkan dirinya kepada Tuhan Yesus dan berkata, lihatlah semuanya ini adalah milikku, kata setan. Dan Yesus tidak berkata pembohong, penipu, enggak. Yesus setuju, memang iya, dia sudah mengambil alih. Tetapi sekarang ini waktunya bagi kita untuk mengambil alih apa yang sudah diambil setan daripada kita. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, dari sekian banyak orang Israel yang tunduk menyembah Baal, ada hamba-hamba Tuhan yang tidak tunduk menyembah Baal. Nah saudara, disitulah saudara Tuhan mulai bekerja. Amin. Nah Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 60 ayat 2, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan semakin lama akan semakin kelam. Tetapi saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang tetap berdiri dalam terang firman Tuhan. Ada 7.000 daripada nabi-nabi yang tidak tunduk kepada Baal dan dijaga dan diberikan diberikan makan oleh seorang hamba Tuhan, pegawai raja namanya Obaja. Dan Obaja ini adalah kemungkinan seorang yang pada waktu dia mati meninggalkan seorang janda yang banyak utangnya. Karena terus terang saudara, memberikan makan 7.000 orang itu susah. Saya bisa bayangkan Obaja ini luar biasa mencari uang untuk itu. Dan Tuhan perhatikan jandanya. Dan Tuhan berkati jandanya luar biasa dengan mukjizat minyak yang tidak bisa habis selama masih ada tempayan. Yang mengerti katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan pasti peliharakan kita. Orang yang memberkati hamba Tuhan tidak akan pernah kehilangan berkatnya. Itu kata firman Tuhan, itu pasti. Dan ini buktinya, haleluya. Tetapi ada satu orang hamba Tuhan namanya Elia. Elia ini dia betul-betul menentang Ahab. Dan Ahab mengenal dia sebagai musuhku. Ketika dia bertemu dengan Elia, dia berkata, apa kabar musuhku? Nah, saudara baca nanti kalau saya tidak salah dalam 1 Raja-Raja pasal 19 nanti. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, dia betul-betul bertentangan dengan Ahab. Tetapi ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Banyak orang lebih mengagumkan Elisa daripada Elia. Tetapi kalau bagi saya, Elia ini dahsyat. Apa yang dilakukan Elia tidak dilakukan oleh Elisa. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, memang dari pengurapan dia 2 kali ganda, jumlah mukjizat juga 2 kali ganda, tetapi dia tidak pernah bisa menyamai Elia dalam hal menobatkan satu bangsa kepada Tuhan. Dalam hal menurunkan api dari langit. Elia saudara menurunkan api dari langit, menurunkan hujan dari langit, menghentikan hujan dari langit. Itu bagaikan mainan. Elia adalah seorang nabi yang paling banyak menurunkan api dari langit. Ada 3 kali dia menurunkan api dari langit, bukan cuma sekali. Nah saudara, ini nabi luar biasa. Dan pelayanannya itu juga luar biasa. Satu bangsa. Bayangkan seperti 17 Agustus tahun 1945, di mana dari Sabang sampai Merauke meneriakkan merdeka, merdeka, merdeka. Begitulah kira-kira pada waktu itu, semua Israel meneriakkan, Jehovah adalah Allah, Jehovah adalah Allah. Di mana-mana. Di wilayah Yehuda, di wilayah Zebulon, di wilayah Ruben, di wilayah mana saja. Semua berteriak, Jehovah, Yahweh adalah Allah. Yahweh adalah Allah.
Nah, mereka menyembelih Nabi Baal, dan kemudian saudara Elia berdoa, dan kemudian turunlah hujan. Luar biasa ini orang. Tetapi kemudian saudara Izebel mengancam dia. Dan Izebel berkata, kiranya para Allah menghukum aku kalau pada waktu kira-kira seperti saat ini, besok hari, Elia tidak akan sama nasibnya seperti salah seorang dari nabi-nabiku itu. Dan Elia mendengarnya. Nah saudara, sering sekali ada ancaman, ada serangan-serangan. Saya tidak suka mengatakan serangan balik karena saya tidak percaya serangan balik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian Izebel mengancam. Sampai akhir hayat Izebel tidak bisa memegang tangannya, menaruhkan tangannya pada Elia, gak sanggup. Gak bisa. Tuhan melindungi. Tapi ada sesuatu yang terjadi kepada Elia. Dia berubah. Gak sama lagi. Tadinya pelayanannya menghidupkan. Dia pergi ke Sarfat, seorang janda yang sudah mengaku, ini roti terakhir kami masak, kami makan, dan kami mati. Tapi kemudian dia datang dan berkata, ini firman Tuhan, kamu tidak akan mati. Betapa indahnya firman Tuhan itu. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus. Tapi setelah itu berbeda. Pelayanannya yang menghidupkan berubah jadi pelayanan yang mematikan. Dia jumpa sama Ahab. Ahab berkata, apa kabar? Dia berkata, kabarmu yang perlu ditanyakan, mati kau. Beginilah caramu mati. Dan dia tidak lagi berkata engkau hidup, beginilah caranya supaya engkau hidup. Dia berkata, mati kau, beginilah caranya kau mati. Lalu dia jumpa lagi dengan Izebel. Izebel mau membunuh dia tapi gak bisa. Lalu dia katakan, kau juga mati, begini caranya kau mati. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita juga demikian. Nah Izebel ini licik. Dan itu sebabnya ada 4 area di mana kita bisa terjebak di dalamnya. Nomor 1, 2 sudah diberitahukan pada saudara. Nomor 1 itu adalah kenajisan. Nah saudara, kalau saya cerita mengenai kenajisan, jenis-jenis kenajisan, apa yang dinamai dengan kecemaran, apa yang dinamai dengan kenajisan, saya rasa kampungan kalilah kita. Karena gak ada agama yang menyetujui itu. Gak ada nilai-nilai yang menyetujui itu. Kita harus gali lebih dalam lagi. Ya setuju katakan amin. Maka kenajisan yang dimasuk dari sini diambil dari Wahyu 2:20. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya ia berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Di sini dikatakan dalam Wahyu 2:20 ini Tuhan berbicara kepada sidangnya, kepada gerejanya. Aku mencela engkau karena ada perempuan-perempuan. Nah, dengarkan baik-baik. Itu sebabnya saudara kita harus hati-hati di gereja ini membiarkan perempuan berdiri. Mohon maaf, Paulus mengatakannya seharusnya perempuan gak boleh berdiri. Yang mengerti katakan haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau namanya roh najis ini bukan roh yang najis seperti yang saudara pikir saja. Yang itu mah gak perlu dikhotbahkan, gak perlu dikatakan gak boleh. Itu adalah roh yang dikatakan Yehezkiel yang mengubah hati seseorang dari yang tadinya kepada Tuhan menjadi kepada yang lain. Nomor 1, bebas daripada itu. Tetap cinta kepada Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Haleluya. Jangan berubah setia. Tuhan pasti berkati. Ulangan 8 ayat 7 sampai 14. Dikatakan saudara, nanti kau akan masuk ke negeri yang baik. Negeri yang banyak gandum, jelainya pohon anggur dan lain sebagainya. Kau makan roti dengan tidak usah berhemat. Kau makan roti sampai kenyang. Lembu sapimu, dombamu banyak. Emas perakmu bertambah banyak. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. 2 hal yang diminta Tuhan. Jangan kau berubah setia. Dan jangan kau tinggi hati. Pastikan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sering, haleluya. 10 tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Jangan sampai pelayanan saudara setelah 10 tahun ini menjadi pelayanan yang mematikan seperti Elia. Tetap menghidupkan. Haleluya, kita berikan tangan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih dalam nama Yesus, roh Izebel menimbulkan ketakutan. Maka takutlah ia, 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, yang meninggalkan bujangnya di sana. Dia tidak lagi memuridkan. Dia meninggalkan, membiarkan muridnya terbengkalai. Dia tidak lagi mengajar di sekolah Nabi, dibiarkannya terbengkalai. Saudara kasih dalam nama Yesus. Mengapa setan mau kita takut? Supaya tidak ada iman kita.
supaya kita tidak maju dan tidak bisa menang. Nah, saudara lihat baik-baik, Tuhan berkata kepada banyak hamba-hamba Tuhan, jangan takut. Kepada Abraham dikatakan, janganlah takut Abraham, sebab akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar. Kejadian 15 ayat 1. Kepada Ishak, Kejadian 26 ayat 24 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kepada Yakub dikatakan dalam Kejadian 46 ayat 3, ada janji Tuhan di depan, itu sebabnya jangan takut. Ada janji Tuhan bagi saudara, bagi kita, bagi GKI. Ada janji Tuhan bagi anak-anakmu, itu sebabnya jangan takut. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Amin. Kepada Yosua dikatakan, janganlah takut, janganlah tawar hati. Amin. Yosua 8 ayat 1. Jangan takut karena walaupun musuh itu kelihatannya hebat, Tuhan sudah menyerahkannya di tanganmu. Mungkin saudara mau bersaksi, pernah ditolak. Jangan takut. Sekali ini kau pasti menang. Nah, jadi tidak boleh takut. Semua boleh kata tidak boleh takut. Kepada Gideon dikatakan, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Saya bawakan kabar baik padamu dalam nama Yesus. Selamatlah engkau tidak akan mati. Bisnismu tidak mati, masa depanmu tidak mati, pelayananmu tidak mati, anak-anakmu tidak mati, keluargamu tidak mati, pernikahanmu tidak mati. Dalam nama Yesus, selamatlah engkau. Haleluya. Jangan terjebak dalam roh Izebel. Punyai pengetahuan yang benar dari firman Tuhan. Firman Tuhan membebaskan. Semua hamba-hamba Tuhan pasti diserang ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Tapi Tuhan berfirman, jangan takut. Kalahkan roh Izebel. Mulai sekarang jangan takut. Yang setuju katakan haleluya. Nomor 3, Izebel akan menyerang melalui roh yang mematahkan semangat. Udah gak semangat lagi dia. Ayo ibadah yuk. Kau aja lah, capek aku. Capek selalu rasanya. Bingung. Nah ini dia. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Saya pernah begitu. Nah, saya rasa hampir semua hamba Tuhan juga pernah begitu. Hamba Tuhan dengan panggilan yang besar, rata-rata semua pernah pengen mati. Dan dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah mulai memperbandingkan dia. Engkau tidak ada bandingannya. Jangan bandingkan dirimu dengan siapapun. Engkau unik, engkau istimewa, engkau satu-satunya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lihatlah kata-kata Elia, cukuplah itu. Aku gak lebih baik, mati aja aku. Pernahkah saudara berkata demikian? Udah cukuplah itu Pak. Cukuplah itu Mak. Cukuplah ya Tuhan, cukuplah. Enggaknya lebih baik sekarang ini. Dulu pun udah kulihat, enggaknya ada tambah baik. Udah kuusahakan enggak bertambah baik kok. Pernahkah saudara merasa tidak ada gunanya lagi? Tidak ada artinya lagi? Mau berhenti, mau menyerah? Merasa sia-sia dan disia-siakan. Dan ada keinginan untuk mati. Itu roh Izebel. Kenali. Bebaslah dalam nama Yesus. Lihat, satu bangsa sudah kembali pada Tuhan. Hujan sudah turun. Bukan hanya satu bangsa yang diberkati, bangsa sekelilingnya pun diberkati. Termasuk bangsa si Izebel, si Sidon itu. Karena janda itu datang dari wilayah Sidon. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, hujan telah turun, janji sudah digenapi, mukjizat sudah jadi, doa sudah dijawab. Tetapi kemudian dia merasa tidak ada gunanya, sia-sia hidupku ini, sia-sia usahaku ini, sia-sia pelayananku ini. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, banyak hamba-hamba Tuhan yang begitu. Namanya sembuh, aku sendiri pun sakit. Buang itu dalam nama Yesus. Roh Izebel itu dalam nama Yesus, menanglah dalam nama Yesus. Haleluya. Apa yang dibuat roh Izebel ini? Dia mau mengalihkan fokusmu. Tadinya engkau seharusnya berfokus pada Tuhan, kemenangan, api sudah turun dari sorga, bangsa Israel tujuan sudah dapat, bangsa Israel sudah berubah, bertobat, sudah menang, betul atau tidak? Kok sekarang jadi mati aja aku? Padahal Izebel yang berkata, ku matikan kau. Datang kita di sini kita bilang mati aja aku. Kan sudah berubah fokusnya.
Adalah iblis yang berkata pelayananmu tidak berkemenangan. Adalah iblis yang berkata usahamu tidak berhasil. Adalah iblis yang berkata pernikahanmu berantakan. Anak-anakmu berantakan. Lalu kita bilang, iya, roh Izebel bebas dalam nama Yesus. Lawan dengan iman kita yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum dan mencari lawan yang dapat ditelannya. Lawanlah ia dengan imanmu yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua kita mendengarkan suara Izebel, tapi tidak boleh kita kalah oleh perkataan Izebel. Haleluya. Haleluya. Lawan dengan imanmu yang teguh. Dari mana kau punya iman yang teguh? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Pengetahuan kita akan firman Tuhan. Ketahui firman Tuhan untuk memerdekakan. Engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kuduslah engkau. Kuduslah engkau. Dan firman adalah kebenaran. Amin saudaraku. Nah kemudian bagaimana kita melawannya? Dengan berkata ada tertulis. Matius 4 ayat 10-11. Jangan sampai salah fokusmu. Lihat apa kata iblis. Lihatlah semua ini. Aku akan berikan padamu. Iblis sekarang mau mengubah fokus saudara. Lihat apa kata iblis kepada Hawa. Lihat. Lalu Hawa melihat dan itu membawakannya pada pengertian yang berbeda. Ada pengertian. Buah itu memberikan pengertian katanya. Saudara, ada pengertian-pengertian yang berbeda yang membuat kita bertengkar. Ada pengertian-pengertian yang berbeda membuat gereja berantakan. Membuat orang gak mau lagi melayani. Membuat orang memberontak kepada pemimpinnya, mengkritik gembalanya. Ada pengertian. Dari mana datangnya itu? Dari Izebel. Yang saya sampaikan ini banyak hamba Tuhan mengalaminya. Abraham pun mengalaminya. Nah saudara, dalam Kejadian 15 ayat 2-3. Hebat loh Abraham ini, bapak orang percaya. Tapi ngomongnya, aku mati. Aku berkati kau, apalagi yang mau kau kasih sama aku. Gak ada gunanya itu. Matinya aku ini. Kenapa Abraham ngomong kayak gitu? Karena ada Izebel ngomong sama dia, sayang. Dalam nama Yesus usirkan itu. Lihat engkau sudah diberkati. Lihat ada tangan Tuhan. Lihat ada Tuhan bersama dengan engkau. Haleluya. Jangan karena 1-2 hal yang belum terjadi, semua itu jadi tidak ada gunanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan merasa sia-sia karena doa belum dijawab. Jangan merasa sia-sia karena keinginan belum tercapai. Haleluya. Musa pun mengalami hal itu. Keluaran 4 ayat 13 berkata. Lalu apa jawab Musa? Keluaran 4 ayat 13. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ada perasaan-perasaan gitu di hati hamba Tuhan. Jangan tertipu. Jangan merasa sia-sia karena penolakan masa lalu. Jangan merasa sia-sia karena kegagalan masa lalu. Yang paling hebat juga saudara, Salomo juga mengatakannya, Pengkhotbah 1 ayat 2. Pengkhotbah 1 ayat 2, ayat yang kedua. Langsung. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Padahal dia orang paling kaya di dunia ini. Alkitab berkata tidak ada yang dapat menyamai kekayaannya. Tahukah saudara satu perkara kenapa Salomo merasa sia-sia? Karena dia tidak memberikan yang terbaik. Belajar memberikan yang terbaik. Dia memang berhikmat. Yang mengerti katakan amin. Selalu berikan yang terbaik pada Tuhan. Selalu berikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada sekeliling. Kalau saudara punya usaha, berikan yang terbaik pada langganan, berikan yang terbaik pada customer. Selalu yang terbaik. Jangan sibuk cari untung. Haleluya. Supaya engkau tidak merasa sia-sia. Sukacita katakan haleluya. Nah, kemudian yang terakhir, roh Izebel adalah roh pembunuh. Tadi sudah kita baca, cukuplah itu sekarang ambillah nyawaku. Setan itu pencuri, pembunuh dan pembinasa. Yohanes 10 ayat 10 dikatakannya. Izebel mau membunuh hamba Tuhan secara langsung. Melalui penyakit, kecelakaan, bencana, mara bahaya. Melalui orang lain yang membunuh, kuasa-kuasa gelap.
Maka dalam nama Yesus saya katakan pada kita semuanya, semua itu dilakukan Tuhan dari kita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada celaka, tidak ada maut, tidak ada pelanggaran, tidak ada kematian, tidak ada orang-orang jahat, tidak ada kuasa gelap yang bisa menjamah kita semuanya. Dalam nama Yesus, darah Yesus tutup bungkus kita semuanya. Yang menerimanya katakan saya ya Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan lupa selalu bersalut dari Yesus. Ada roh Izebel yang mau membunuh saudara. Nah, ada juga yang melalui tidak langsung, melalui tekanan jiwa. Jangan sampai ini terjadi. Mengalami hal-hal yang buruk sehingga trauma, kasih yang tidak sampai, kerinduan yang tidak kunjung datang, keinginan yang tak tercapai. Semua hamba Tuhan mengalaminya. Ada hamba Tuhan yang mengalaminya supaya dia itu susah sekali mendapatkan jodohnya. Ada hamba Tuhan yang mengalami saudara kemana-mana seperti Paulus, pasti ada duri dalam daging orang yang menentang dia. Ada, itu kebanyakan hamba Tuhan mengalaminya. Saya juga demikian, gak apa-apa. Bagus, supaya kita selalu bersandar pada Tuhan. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan mengalami hal seperti ini sehingga dia mau mati. Yunus mengalami hal yang sama, Yunus 4 ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Wow, Yunus pun mengatakannya. Yang paling hebat, Yesus pun mengatakannya. Ini membuktikan Yesus betul-betul manusia. Dan memang betul-betul ada roh Izebel. Tapi yang paling indah, Yunus menang, Yesus juga menang. Ya, ada roh Izebel yang mau membuat kita pengen mati, tapi engkau harus menang. Engkau harus menang. Jangan pengen mati, bukan hanya pengen mati badaniah. Pengen gak melayani lagi. Capek kali aku, gak usah lah aku melayani hari ini ya. Capek kali aku, gak usah lah kita kelompok sel hari ini, gabung aja kelompok sel kita ya. Saudara ketawa karena ada yang tahu ternyata baru hari ini dia tahu itu roh Izebel. Gak bisa gitu nakku. Amin. Yesus pun mengalaminya, Matius 26 ayat 38. Lalu kata Yesus kepada mereka, bukan kata Petrus, bukan kata Yohanes, sepertinya Tuhan kita itu mau mati ya, bukan. Yesus sendiri yang mengatakan, gini katanya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Maka bagaimana cara kita mengalahkan ini? Jalan keluarnya selalu bersyukur pada Tuhan dan ingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan all his benefits, segala keuntungan yang diberikannya kepada kita, segala berkat yang diberikannya pada kita. Lihat, pemazmur sendiri pun mengalami hal yang sama. Dia sedang gundah gulana, tetapi dia maju untuk memuji Tuhan. Haleluya. Lihat Yesus, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berdoalah bersama dengan aku 1 jam. Berjaga-jagalah bersama dengan aku 1 jam saja. Lalu murid-murid gak mau. Kecewanya dia, Tuhan ampun gimana lah ini. Gak ada yang nolong. Udah capek gak ada yang nolong. Sampai berkeringat darah. Tapi dia kembali lagi, dia berdoa lagi. Bagian dia tetap dia lakukan. Haleluya. Maka sambungannya dikatakan Lukas 22 itu 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Bersyukur selalu sama Tuhan. Buat kayak Daud, tetap berjalan maju. Kembali lagi, bangun, bangkit, berdiri, bertahan, bergerak maju. Bangun, bangkit, berdiri, bertahan, bergerak maju. Lihat Daud, maju dia dalam kepadatan orang. Sayang, roh Izebel itu nyata, tapi Roh Kudus lebih nyata lagi. Yang sukacita katakan amin. Maka dalam nama Yesus, jangan sampai pelayanan kita berubah seperti Elia. Ya, masih berkuasa juga, masih menurunkan api juga dari langit, tapi sekarang beda. Api yang pertama diturunkannya, orang-orang bertobat, dapat kehidupan baru, dipulihkan. Oh, kembali kepada Tuhan. Api yang kedua diturunkannya, mematikan, gak ada kesempatan lagi. Jangan begitu kita. Jadi mulai minggu ini kita mulai fokus kepada Natal kita. Kita mau penuhkan gedung-gedung kita. 2 kali kita Natal nanti sebisa-bisanya. Yang pertama di tempat ini saudara.
Dan yang kedua nanti di TD Pardede. Haleluya. Dan berikutnya nanti kita akan Natal di semua tempat kita pada tanggal 24-25. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dalam nama Yesus, tahun ini ada penerobosan. Tahun ini ada kebangunan rohani. Tahun ini ada pergerakan maju. Tahun ini ada kebangkitan. Tahun ini ada rahmat Tuhan yang berlimpah-limpah. Jadilah, 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 jadilah. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Yang suka cita katakan haleluya.